Ya, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses fotosintesis ya dan respirasi seluler yang terjadi bersama-sama itu dipengaruhi oleh cahaya ya. Jadi ini grafik ini menggambarkan respon ya net fotosintesis ya. Ini sumbu Y yang dinyatakan dengan net CO2 uptake ya. Respon fotosintesis, net fotosintesis terhadap apa? Terhadap ya keberadaan cahaya ya. Ini keberadaan cahayanya kan cahaya khusus ya, PAR, ini sumbu X-nya ya. Nah, polanya bagaimana? Nah, di sini kita lihat secara umum bahwa tumbuhan itu sejalan dengan bertambahnya PAR, laju fotosintesis itu naik. Naik tapi sampai titik di mana kenaikan cahaya itu sudah tidak menyebabkan kenaikan laju fotosintesis. Titik ini PAR nilai PAR di mana fenomena itu berlangsung namanya light saturation point. Saturation itu jenuh ya. Ini artinya di sini ini udaranya sudah kebanyakan gitu, nggak banyaknya udara itu sudah tidak direspon dengan penambahan laju fotosintesis. Itu. Nah, ini namanya light compensation point ya. Itu adalah nilai PAR di mana ya jumlah CO2 uptake ya oleh fotosintesis itu sama dengan CO2 release yang dihasilkan yang dikeluarkan selama cellular respiration ya. Nah, ini ada di tingkat cahaya yang sangat rendah. Nah, ini kan bisa dipahami ya. Kalau cahayanya sedikit, laju fotosintesisnya sedikit, di saat yang sama dia harus melakukan cellular respiration untuk proses-proses hidup, ya bisa jadi akhirnya yang di-uptake sama yang dirilis sama. Nah, titik ini namanya light compensation point. Nah, ini adalah value yang menunjukkan net CO2 exchange pada saat PAR-nya itu 0, pada saat gelap ya. Nah, kalau gelap itu kan fotosintesis nggak ada ya, sama sekali kalau gelap. Jadi, keluar masuk CO2 yang ada pada saat gelap itu kan hanya proses rilis karbon, CO2 rilis karena cellular respiration. Sehingga jumlah karbon yang dirilis itu bisa menggambarkan, bisa digunakan untuk mengestimasi ya laju respirasi yang yang terjadi pada tumbuhan itu. Ya, jadi kira-kira begitu. Ini saya ulang ya poin-poin terpentingnya. Ini grafik yang menunjukkan respon dari fotosintesis terhadap light availability. Ini PAR. Polanya semakin tinggi light ya, net fotosintesis itu naik ya sampai di titik tertentu di mana penambahan light itu sudah tidak menaikkan net fotosintesis. Makanya net fotosintesisnya konstan. Titik ini namanya light saturation point. Nah, kita juga lihat ada suatu nilai PAR ya, biasanya pada nilai yang sangat rendah di mana CO2 uptake karena proses fotosintesis itu hanya sedikit dan nilainya sama persis dengan CO2 yang dirilis karena cellular respiration. Itu namanya light compensation point. Ya, satu titik terakhir adalah sebuah kondisi di mana saat itu tidak ada cahaya. Jadi yang terjadi hanya rilis CO2 karena cellular respiration. Ya, titik ini yang menunjukkan banyaknya CO2 yang dirilis. Di sini ditunjukkan sebagai angka yang minus, itu merupakan bisa digunakan untuk mengestimasi laju respirasi yang terjadi. Sekarang kita akan melihat bagaimana pertukaran gas ya yang terjadi selama proses fotosintesis ya. Jadi ini
penampang melintang daun kembali. Di sini ada stomata, bentuknya seperti ini. Nah, pada saat stomata itu terbuka, ada pertukaran gas ya. Jadi CO2 itu masuk, nah itu selalu diiringi dengan rilis dari uap air ya, yang tadinya mengisi ruang ini keluar. Jadi dikatakan proses fotosintesis itu melibatkan proses gas exchange ya, pertukaran gas antara gas CO2 di luar ke dalam, dan antara uap air dari dalam daun keluar ya. Nah, proses pergerakan baik CO2 ke arah sini maupun H2O itu terjadi melalui proses difusi ya. Anda sudah belajar difusi itu adalah pergerakan sebuah substan dari area yang konsentrasinya tinggi ke arah konsentrasinya rendah. Nah, bagaimana atau arah bila terdapat gradien konsentrasi kan, istilahnya seperti itu. Nah, pada saat fotosintesis ya, CO2 di luar ini kan dia berdifusi masuk ke sini. Nah, sampai di ruang ini apabila fotosintesis berlangsung dan molekul ini diikat menjadi karbohidrat di dalam proses fotosintesis, kan konsentrasi CO2 ini berkurang ya. Nah, peristiwa pengikatan CO2 dalam konteks seperti inilah yang memungkinkan terjadinya gradien perbedaan konsentrasi CO2 di luar dan di dalam begitu. Karena setiap masuk ke, kalau enggak kan akan numpuk terus ya. Kalau konsentrasi di sini sudah sangat tinggi ya enggak akan terjadi pergerakan dari sini ke sini begitu ya. Nah, jadi proses fotosintesis itu akan mempertahankan gradien ya, gradien konsentrasi CO2 di luar ya yang lebih tinggi dari di dalam. Nah, jadi pada kondisi itu arahnya CO2 akan selalu masuk begitu. Nah, pada saat CO2 masuk ya, itu di saat yang sama uap air itu berdifusi keluar ya melalui stomata juga. Proses lepasnya air dari daun itu kita kenal dengan transpirasi ya. Nah, sama prinsipnya, kecepatan dengan CO2, pergerakan ke sini itu juga dipengaruhi oleh gradien gitu ya. Tapi melalui proses difusi, gradiennya apa? Adalah gradien konsentrasi tekanan uap dari dalam keluar begitu ya. Ini akan gradien ini juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Jadi kalau kondisi di lingkungan itu kering ya, artinya jumlah uap air di luar itu sangat sedikit dibandingkan di dalam. Nah, kondisi seperti itu akan membuat water loss-nya itu lebih tinggi begitu. Nah, jadi pada saat daun itu kehilangan air karena proses transpirasi, air yang hilang itu harus di-replace ya, harus diganti. Kalau tidak, daun itu kalau kehilangan air terus-menerus karena transpirasi dan tidak diganti, air itu kan akan layu dan tumbuhan itu akan mati begitu. Sekarang kita meninjau tentang pergerakan air begitu. Jadi air ini pada dasarnya kan bergerak dari tanah lewat tanaman gitu, kemudian dirilis kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Nah, air ini padahal diperlukan juga di seluruh sel organisme karena dia berperan dalam berbagai aktivitas ya. Pertumbuhan sel juga dipengaruhi oleh air dan berbagai proses fisiologi itu juga membutuhkan air. Nah, semua proses fisiologi dan growth rate-nya itu akan terjadi paling
baik pada saat kondisi sel itu namanya at maximum turgor, ya. Artinya dia fully hydrated itu ini bisa digambarkan, ya. Ini sel yang turgid gitu ya. Artinya di sel itu vakuola ini terisi air sehingga kurang lebih secara sederhana sel itu kan tegak. Kalau semua sel ini yang menyusun jaringan organ daun itu tegak, daunnya jadi ini kan terlihat tegak dan segar. Ya, tapi kalau sel airnya itu berkurang, ya, itu yang terjadi seperti ini, selnya itu lembek begitu ya, karena ruangnya ini kosong dan tidak terisi air, maka bentuk selnya itu akan mengkerut. Nah, hasil akhirnya ini adalah tanaman yang layu begitu ya. Nah, bagi tumbuhan untuk tetap menjaga kondisi yang at maximum turgor tadi, dia punya challenge karena kan pada saat terjadi fotosintesis, di saat yang sama juga terjadi rilis uap air kan. Artinya air juga dilepaskan pada saat fotosintesis. Ya kalau air dilepaskan terus, cara dia agar tetap fully hydrated, ya sudah harus terjadi di saat yang sama ada air yang ditarik dari tanah masuk ke tumbuhan untuk menggantikan itu kan. Nah, jadi itu water loss to atmosphere yang terjadi dari transpirasi harus diganti oleh air yang diambil dari tanah melalui sistem perakaran dan somehow ditransportasikan dari akar melalui batang sampai ke daun ya. Nah, secara umum prinsip pergerakan air dari tanah ke atmosfer itu ya prinsipnya ini air bergerak dari area yang diekspresikan sebagai high water potential, punya water potensialnya itu tinggi ke daerah low water potential. Gambar ini menunjukkan secara prinsip ya, tadi air itu bergerak dari area yang memiliki high water potential to low water potential. Jadi kalau air bergeraknya dari tanah melalui perakaran masuk ke batang dan kemudian sampai ke daun, itu pasti kondisinya adalah seperti ini ya. Kalau air itu bergerak, pasti kondisinya seperti ini ya. Artinya ini adalah area high water potential. Ya, ini lebih rendah, ini lebih rendah, ini lebih rendah. Makanya bisa terjadi pergerakan dari akar ke atmosfer. Karena itu tadi, water potential air lebih tinggi dari akar, water potensial akar lebih tinggi dari daun, water potensial daun lebih tinggi dari atmosfer. Nanti di bagian belakang kita akan kembali lagi ke proses-proses yang lebih agak detail tentang pergerakan air ini, tapi di titik ini prinsipnya adalah itu ya. Proses fotosintesis itu selalu dibarengin oleh rilis air ya, dan untuk tumbuhan itu tetap tegak, itu harus ada proses yang menggantikan itu. Airnya harus diganti dengan menarik dari bawah. Ya, dan keadaan yang memungkinkan terjadinya pergerakan dari tanah ke arah akar dan kemudian ke atmosfer itu kalau kondisi di sini dideskripsikan sebagai kondisi yang memiliki high water potential. Nanti apa itu high water potential kita akan tinjau di bab-bab selanjutnya.